6 dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Melakukan dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya pun tidak main-main, bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu akhirat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya jika bertobat, maka akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Pertama, menyekutukan Allah, syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa besar. Misalnya, Anda menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun, yang jelas-jelas hanya manusia bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, tertulis dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa 48. Kedua, putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat-Nya kepada manusia. Bisa bernapas, melihat, diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya berputus asa. Sebab termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa 48. Ketiga, durhaka kepada orang tua. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ibu. Akan tetapi jika sebaliknya merupakan dosa besar yang dilaknat, dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, merasa aman dari ancaman Allah Ta'ala. Kemudian merasa aman dari segala ancaman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina. Tanpa dia sadari Allah Ta'ala tidak pernah luput pengingatannya. Allah Ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf 99. Kelima, menuduh wanita baik-baik berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat memengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Menuduh wanita baik-baik berzina termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya. Dan mereka jelas tidak patuh. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. An-Nur 24:25. Keenam, membunuh. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Islam melarang keras tindakan seperti itu karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat, Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan juga darah non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan, dilakukan di bumi seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya." Quran Surah Al-Maidah, pukul 5.32.